Soft matrix itu ada dua, pasarnya baru atau pasar lama, maksudnya pangsa pasar yang sudah ada atau pangsa pasar baru, sama produk yang sudah ada atau produk baru ini loh. Jadi ini kan dari aspek jasa itu ada perubahan atau enggak. Kalau ada perubahan kan berarti baru. Kalau ini dari aspek pasar. Jadi ini dari aspek produknya itu apakah mau bikin produk baru atau tetap pakai produk lama. Terus kalau yang aspek pasar juga, apa mau masuk pangsa pasar yang baru atau tetap pakai pangsa pasar yang lama. Nah ini itu lama, ini baru. Yang ini lama, ini baru ya. Jadi kolom pertama ini lama, kolom kedua baru. Lah yang baru-baru ini diversifikasi namanya. Kalau lama-lama marketing penetration, jadi kita tetap memasuki pangsa pasar yang lama. Kalau ini anunya lama, apa produknya lama tapi market baru, pangsa pasar baru. Kalau ini pangsa pasar yang lama tapi produknya baru. Oke, tahu ya, bisa dicatat di bukunya. Ini kan sudah ada existing market, berarti pasar baru, ini pasar lama, ini pasar baru, terus ini produk lama, ini produk baru. Bisa ditulis, dicatat, ditaruh catatan ya. Jadi lama baru, oke. Paham? Ada yang mau ditanyakan tentang unsolved matrix? Jadi tergantung perusahaan mau yang mana. Kalau mau yang lama ya berarti pilih market penetration. Kalau benar-benar mau yang baru, dua-duanya baru, ya berarti diversifikasi. Diversifikasi itu kita menciptakan produk baru, atau ya nggak hanya produk, kita menciptakan sesuatu yang baru yang membedakan kita dengan pesaing atau dengan produk-produk yang sudah ada, itu namanya diversifikasi. Oke. Dua jenis bukti fisik, essential evidence. Evidence itu bukti ya. Oke, keputusan-keputusan yang dibuat oleh pemberi jasa mengenai desain dan layout dari gedung, ruang. Nah, ini kan tetap jasa itu kan biasanya intangible, tapi kita juga tetap memerlukan sesuatu yang tangible, yang ada gitu loh. Nah, masa kita mau konsultasi ke pengacara nggak ada ruangannya? Masa di taman, di tengah-tengah taman gitu kan juga nggak mungkin. Tetap kita butuh yang namanya ruangan, gedung. Nah, essential evidence ini keputusan mengenai desain dan layout dari gedung atau ruangan. Kalau peripheral evidence itu nilai tambah yang bila berdiri sendiri tidak akan berarti apa-apa. Iya, waalaikumsalam, nggak apa-apa Mbak, silakan gabung ya. Pokoknya jadi intinya itu kalau di jasa itu semuanya itu saling berhubungan, jadi nggak bisa dipisahkan satu sama lain. Oke. Selain yang jasa itu intangible, kita juga memerlukan sesuatu yang tangible. Perlu itu bukti nyata, bukti sesuatu, bukti fisik. Astagfirullahaladzim, maaf. Oke. Strategi harga jasa. Dasar penentuan harga. Ingat kan kalau di akuntansi dulu ada perusahaan dagang, kita kan perlu menghitung harga pokok penjualan. Itu kan sama aja kita menentukan harga kan. Harga itu dilihat dari biaya yang kita keluarkan pada saat kita menghasilkan suatu produk. Sama juga nilainya, sama kompetisi. Ini 3 komponen yang penting yang harus kita pertimbangkan dalam menentukan harga. Oke, nah ini faktor yang memengaruhi penentuan harga. Persaingan bisa. Jadi kita melihat, misalnya kita punya produk yang dengan kualitas yang sama perusahaan pesaing ya.
Tapi perusahaan pesaing itu harganya tinggi. Kalau kita berani nggak kita menjual lebih rendah dari harga pesaing? Kalau misalnya berani kan otomatis dengan kualitas yang sama orang kan memilih yang lebih murah. Nah kalau emang berani ya sudah, kita bisa menjual barang kita itu lebih murah daripada pesaing, tergantung. Jadi tetap persaingan dengan perusahaan lain itu harus dipertimbangkan. Terus elastisitas permintaan. Nah yo, masih ingat nggak, ini teori ekonomi lo, sudah belajar ekonomi mikro kan, mikro makro. Mikro ini permintaan, masih ingat nggak elastisitas permintaan? Oke, iya, kalau kalau permintaan, hukum permintaan itu semakin tinggi harga, permintaan semakin rendah, dan semakin rendah harga, permintaan semakin tinggi. Jadi hubungannya adalah berkebalikan, bukan hubungan searah. Jadi kalau harganya mahal, permintaan terhadap barang itu pasti semakin sedikit. Tapi kalau harganya murah, permintaan terhadap barang itu biasanya semakin banyak. Dan nanti kalau sudah permintaannya banyak, otomatis harganya dinaikkan lagi, jadi permintaannya turun. Itu sudah siklus, Mbak, kayak gitu itu. Oke. Itu elastisitas permintaan itu juga penting. Barang yang inelastis apa? Tahu nggak? Barang yang termasuk barang inelastis apa? Inelastis, harga naik turun tidak mempengaruhi permintaan, betul. Contohnya barang apa? No, bukan mobil. Apa yang inelastis? BBM pulsa. Sebenarnya lebih ke sembako. Jadi barang inelastis itu barang sembako, bahan sembako. Soalnya apa? Mau harganya mahal atau harganya murah, kita tetap beli beras kan, karena kita butuh makan. Jadi yang barang yang inelastis itu sembako. Kalau mobil itu justru elastis banget, Mbak. Itu elastisitasnya tinggi karena itu barang mewah. Jadi harga mobil itu sangat mempengaruhi permintaan. Tapi mungkin karena akhir-akhir ini kita kayaknya sudah mulai berubah ya kebiasaan hidup kita. Kayaknya beli handphone atau beli mobil itu sudah sesuatu yang lumrah. Jadi tapi tetap yang masuk inelastis itu tetap bahan sembako. Oke. Nah, ini dari struktur biaya itu juga kan ada fixed cost sama variable cost. Ingat toh, fixed cost itu apa? Ingat nggak fixed cost itu apa? Fixed cost, variable cost, ingat tidak? Iya, fixed cost biaya tetap itu gimana? Ingat dikit. Jadi kalau fixed cost itu biaya yang tidak berubah. Jadi biaya tetap itu maksudnya mau kita memproduksi berapapun banyaknya produksi yang kita keluarkan, biayanya ya segitu, nggak mungkin berubah. Tapi kalau variable cost itu kan biaya yang berubah menurut jumlah output yang akan kita hasilkan. Jadi kalau kita menghasilkan 20 output barang sama 30 output barang, variable costnya beda gitu. Jadi kalau fixed cost itu kayak mesin untuk menghasilkan barang itu fixed cost itu, karena mau seberapapun banyaknya produk yang kita hasilkan ya tetap segitu. Oke? Betul, biaya gaji guru tetap. Nah,